Shalom, ini adalah bahan khotbah untuk PHD Remaja tanggal 23 September sampai 29 September 2024, minggu ke-18 setelah Trinitatis. Nats khotbah kita dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Berikut penjelasan Nats. Biasanya, bila terjadi pergantian kepemimpinan di suatu perusahaan atau lembaga, maka kita akan melihat bahwa orang-orang akan mulai membandingkan antara pemimpin yang lama dengan pemimpin yang baru. Hal ini terjadi karena reputasi atau pamor pemimpin yang lama masih sangat melekat pada bawahannya, sementara calon pemimpin yang baru ini belum teruji kemampuannya. Dan kadang-kadang kita akan melihat munculnya dua kubu yang berbeda di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Kadang-kadang ada kubu pendukung pemimpin yang lama, ada juga kubu yang pro kepada pemimpin yang baru. Dan ini pula yang terjadi di Nats kita kali ini. Nats khotbah kita hari ini bercerita tentang pekerjaan pertama Elisa sebagai orang yang menggantikan Elia sebagai nabi Israel. Sebelumnya Elia sudah sangat terkenal dengan namanya yang sangat dihormati oleh orang-orang Yahudi. Itulah sebabnya ketika Elia terangkat ke surga, ada wacana atau ide dari sekelompok orang untuk mencari Elia. Katanya begini, biarlah mereka mencari Tuanmu, katanya kepada Elisa. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau salah satu lembah. 2 Raja-Raja 2 ayat 16. Ini adalah pernyataan dari orang-orang yang belum siap atau tidak rela kehilangan pemimpinnya. Mereka masih berharap Elia belum benar-benar pergi. Artinya mereka masih sangat berat kalau harus menerima kenyataan mereka telah dipimpin oleh raja yang baru atau pemimpin yang baru. Selanjutnya kita melihat bagaimana kelompok orang lain atau penduduk Yeriko yang lebih bijak dan lebih menghormati Elisa, sambil berharap Elisa mampu berbuat sesuatu untuk menolong mereka sebagaimana Elia telah menolong banyak orang. Kota Yeriko adalah kota yang besar, sangat nyaman untuk didiami. Sayangnya, air di sana tercemar, sehingga tidak menyehatkan dan telah membuat banyak sekali ibu-ibu keguguran. Banyak sekali bayi-bayi mati. Maka Elisa meminta ke penduduk itu untuk membawa pinggan atau baskom yang terbuat dari tanah, yang diisi dengan garam. Lalu ia melemparkan garam tersebut ke mata air kota itu, lalu menyehatkannya. Menarik kita lihat di sini apa yang diucapkan Elisa. Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan ada lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Elisa tidak mengklaim mujizat itu adalah buah dari pekerjaannya, tetapi ia tetap membawa nama Tuhan dalam setiap pekerjaannya. Tuhanlah yang telah menyehatkan air itu. Elisa hanya sebagai perantara atau sarana yang dipakai Tuhan untuk menolong penduduk Yeriko. Harapannya orang-orang di Yeriko akan lebih taat dan mau mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh Elisa. Setelah mereka melihat perbuatan Allah kepada mereka, dengan demikian mereka akan lebih mudah untuk menerima nasihat dan pengajaran. Selanjutnya kita dibawa kepada kisah di mana Elisa diolok-olok oleh sekelompok anak-anak di kota Betel. Kedatangan Elisa ke Betel adalah untuk mengunjungi sebuah sekolah bagi para nabi. Tentu saja para pelajar di sana menyambut Elisa dengan rasa hormat, tetapi penduduk di sana memperlakukannya dengan sangat kasar. Di Betel ada sebuah patung lembu emas buatan Yerobeam. Patung ini sangat dipuja-puja oleh para kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sana, yang menolak kehadiran Tuhan, Allahnya orang Israel. Hukum Taurat tidak mengizinkan mereka untuk menghancurkan sekolah tersebut. Tapi kita bisa lihat di sini bahwa mereka sudah terbiasa mencibir dan menghina para nabi dan para pelajar yang melintas di daerah itu. Naiklah botak, kata mereka. Pertama mereka menghina fisik Elisa yang memang terlahir dengan kepala botak. Lalu kata mereka, naiklah. Maksudnya mereka menyuruh Elisa supaya ikut naik ke surga seperti gurunya Elia. Tuanmu kan sudah naik dibawa ke atas. Kenapa kamu tidak ikut juga naik bersama dia? Mau sampai kapan kami melihat mukamu di sini? Kapan lagi kau dinyatakan di hadapan kami? Kami sudah muak melihat wajahmu. Kira-kira seperti itulah pernyataan dalam hati mereka. Ibarat kita menghujat bangunan yang baru selesai dibangun, sama dengan kita menghujat pekerjaan orang yang membangun bangunan tersebut. Elisa adalah utusan Allah. Elisa dipilih oleh Allah sebagai pengganti Elia. Boleh kita baca di ayat yang ke-10 dan ayat 12. Artinya, menghujat utusan Allah sama saja dengan menghina Allah. Terlebih lagi, mereka menghina fisik Elisa yang memang lewat izin Tuhan terlahir demikian. Dan Tuhan tidak akan membiarkan orang mempermainkan namanya. 2 Tawarik 36 ayat 16. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Perhatikanlah di sini, kita harus mengimani bahwa para pelayan yang melayani di rumah Tuhan adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Ada pelayan yang memiliki karunia itu khusus. Misalnya, dia bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit, mampu menyehatkan air yang terkontaminasi seperti si Elisa ini. Tetapi banyak juga pelayan yang tidak memiliki karunia khusus. Walaupun demikian, bukan berarti para pelayan yang tidak memiliki karunia khusus ini kita pandang rendah, seolah-olah dia bukanlah orang yang terberkati. Tidak pantas bagi kita untuk menghujat atau mengolok-olok para pelayan yang melayani di gereja.
baik pendeta, sintua, guru huria, bibil pro, diaken atau diakones, dan para pelayan-pelayan lainnya. Sebab dengan mengasihi mereka, maka kita telah menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Anak muda sekarang adalah kelompok-kelompok yang penuh dengan ide-ide dan cenderung berpikir pendek dan dalam bersikap. Tetapi ingatlah, penghakiman Tuhan tidak memandang usia. Bahkan anak-anak di Betel saja dibinasakan akibat memperolok-olok Nabi Allah. Yang kedua, menghormati para pelayan di gereja bukan berarti kita tidak bisa mengkritik. Tetapi kritik itu baik ya, asalkan disampaikan dengan cara yang baik dengan aturan-aturan yang berlaku.